Siap. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi, yaitu beberapa asumsi dalam ilmu. Sudah kita dengar bersama-sama tadi tentang asumsi yang dijelaskan oleh teman Lydia, bahwa asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Katakanlah kita sekarang sedang mempelajari ilmu ukur bidang datar. Tarik garis ke sana, buat garis ke sini, hitung berapa besar sudut yang menghilang, hitung berapa panjang garis berhadapan. Analisis seperti ini kita lakukan untuk membuat konstruksi kayu bagi atap rumah kita. Sekarang dalam bidang datar yang sama, bayangkan para ambuba mau bikin rumah juga. Ternyata masalah yang dihadapi arsitek amuba berbeda dengan kita. Berarti di sini ada perbedaan ungkapan dari kita dan arsitek amuba. Bagi amuba, bidang datar itu tidak rata dan mulus seperti pipi wanita yang sudah di make up, melainkan bergelombang penuh dengan lekukan yang kurang mempesona. Permukaan rata berubah menjadi kumpulan berjuta kurva. Mengapa terdapat perbedaan yang nyata terhadap objek yang begitu konkret seperti sebuah bidang? Itulah yang disebut asumsi. Ada perbedaan ungkapan antara si A dan si B. Kenapa ada perbedaan ungkapan? Nah, itu disebabkan karena belum ada bukti sepenuhnya mengenai apa yang kita amati terhadap objek tersebut. Ada beberapa asumsi dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, asumsi realitas objektif, yaitu keyakinan bahwa ada suatu realitas yang eksis secara objektif. Yang kedua, asumsi kausalitas, percaya bahwa setiap peristiwa memiliki sebab dan akibat yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, asumsi empirisme, asumsi bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman. Yang keempat, asumsi ketertautan alam, keyakinan bahwa alam semesta beroperasi berdasarkan hukum-hukum tertentu. Yang kelima, asumsi rasionalitas, percaya bahwa manusia mampu menggunakan akalnya untuk menjelaskan fenomena-fenomena di sekitarnya. Yang keenam, asumsi reproduktibilitas, keyakinan bahwa penelitian yang dilakukan dengan metode yang sama dapat menghasilkan hasil yang serupa jika dilakukan oleh pihak yang lain. Yang ketujuh, asumsi universalitas, asumsi bahwa prinsip ilmiah berlaku secara universal dan tidak terbatas. Yang ke-8, asumsi evolusi, asumsi bahwa organisme hidup mengalami evolusi dan berubah seiring waktu. Yang ke-9, asumsi keterbatasan manusia, asumsi menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami seluruh kompleks sekitar alam semesta dan pengetahuan selalu berkembang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya buka satu sesi untuk bertanya. Saya minta 2 orang penanya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Kepada teman Lydia saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, berikanlah salah satu contoh asumsi dalam kehidupan sehari-hari menurut saudara Vigo. Baik, terima kasih kepada teman Lydia yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya menunjukkan satu pertanyaan lagi. Saya persilakan kepada teman tadi untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Vigo. Perkenalkan, nama saya Renaldo Suseno. Saya ingin bertanya kepada teman Vigo
memberikan contoh asumsi relatif. Terima kasih. Tiga. Baik, terima kasih kepada teman lain yang sudah bertanya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari teman Lydia. Apa saja contoh asumsi dalam kehidupan sehari-hari? Contoh asumsi dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya di dalam kelas ini saya menyatakan bahwa misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu adalah suatu ungkapan yang kebenarannya sudah. Kita menjawab pertanyaan dari teman Lydia. Contoh asumsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kita mengikuti pelajaran matematika, guru menyatakan bahwa 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, untuk membukti kebenaran atau ungkapan tersebut, guru melakukan suatu tindakan secara langsung di mana dia menjelaskannya dengan menulis atau memberi jawaban secara langsung di papan. Mungkin saja. Apakah kita terima? Baik, terima kasih atas jawaban dari saudara Nino. Mungkin sudah cukup. Terima kasih. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Rey. Contoh asumsi realitas objektif. Contohnya itu, saya mengatakan bahwa Anda adalah kita semua yang ada di kelas ini adalah makhluk hidup. Mungkin bisa diterima. Bisa diulang? Contoh dari asumsi realitas objektif. Realitas objektif berarti ada objektif, ada realita kan nyata berarti objek yang kita amati itu benar-benar ada realitas subjektif. Contohnya itu ada dalam manusia atau ada dalam makhluk. Terima kasih. Saya sangat puas dengan jawaban. Terima kasih. Anda juga puas. Baik, terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan teman-teman dalam mendengar penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Saya mohon pamit mundur, maaf atas perkataan tiga lagu yang kurang berkenan di hati saudara-saudari. Terima kasih.